Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sapa satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Sepertinya masih belum terlihat semangat. Padahal ini masih jam 10 ya. Masih dibilang pagi ya. Sudah sarapan belum ya Bapak Ibu di sini? Belum. Ada yang belum? Ada. Ada. Oke. Belum 2 Tidak apa-apa kali. ya. Oke. Tidak apa-apa. Baik. Saya sapa satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terlihat cukup bersemangat ya, walaupun di awal masih ya sedikit lemah ya, tapi tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu Kepala SKB dan Kepala PKBM yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator Pelatihan Pembelajaran Mendalam. Dan yang saya cintai Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya pada hari ini kita semua dapat hadir melakukan atau mengikuti talk show yang merupakan salah satu acara puncak rangkaian acara atau kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan talk show yang bertemakan refleksi pembelajaran mendalam. Lebih spesifiknya adalah refleksi pengalaman belajar. Baik, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, saya Putri Pradewi. Tentunya saya akan memandu kegiatan talk show kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bapak-bapak narasumber yang ganteng-ganteng ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya kenalkan dulu. Yang pertama adalah Bapak Usep, selaku pembelajaran mandiri. Pembelajaran mendalam, maaf ya, pembelajaran mendalam yang nantinya akan memaparkan mungkin teori ya, sekilas ya mengenai teori pembelajaran mendalam, kemudian praktik baiknya, kemudian menuju ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Andi selaku praktisi pendidikan ya, yang akan memaparkan pengalaman mengimplementasikan pembelajaran mendalam yang sudah dilakukan di lembaganya ya. Spesifiknya adalah pembelajaran secara luring ya Pak Andi ya. Oke. Selanjutnya jelas but not least ya adalah Pak Erik. Pak Erik adalah salah satu juga praktisi pendidikan ya Pak Erik yang nantinya akan berbagi cerita juga mengenai pengalaman belajarnya yang sudah diimplementasikan di lembaga Pak Erik ya. Dan spesifiknya adalah mengenai pembelajaran secara daring begitu ya. Dan kita semua ketahui bahwa kita berada di satuan non formal begitu. Baik, selanjutnya kita menginjak ayat selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan dulu ya alurnya untuk talk show kali ini. Yang pertama kita akan mendengarkan dulu materi dari ketiga narasumber. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup dan kita kesimpulan. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama adalah pemutaran materi, ya. Mungkin Bapak narasumber di sini sudah siap? Ya. Oke, dari tepuk tangan dulu ya. Baik, untuk pertama mungkin akan dijelaskan secara sekilas, mungkin ya Pak, mengenai teori pembelajaran mendalam yang kita sudah lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini ya Pak. Maka untuk Pak Usep, silakan untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Ibu Putri atas waktunya. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak diberikan
kekurangan sedikit pun pada kesempatan kali ini saya sedikit hanya akan mereview apa yang sudah kami pelajari secara selama 3 bulan ini mengenai konsepkan dari sebuah pendekatan pembelajaran yang sekarang baru dijalankan atau baru sekarang tentang masalah pembelajaran mendalam. Pada dasarnya pembelajaran mendalam ini yang nanti membedakan itu adalah itu dari prinsipnya ya Pak, ya. Karena memang pembelajaran mendalam ini lebih menekankan pada sisi memuliakan manusia. Dan memuliakan manusia ini mungkin nanti akan turun pada prinsip, kemudian kata sampai pada pengalaman belajar yang harus kita laksanakan atau kita terapkan dalam pembelajaran kita. Nah, masalah-masalahnya itu mungkin saja dimulai dari pola pikir kita. Pola pikir kita yang tetap ataupun tidak berkembang itu tidak akan bisa menemukan masalah atau solusi yang nantinya akan bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang ada di sekitar itu. Nah, berdasarkan pola pikir yang tetap ini, kemudian mau tidak mau kita harus berubahnya menjadi pola pikir yang bertumbuh, ya. Karena salah satu jalan untuk melaksanakan solusi atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita itu merupakan menggunakan pola pikir yang bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu minimal ada alurnya itu mulai dari pola, dari sikap, baru pada hasil. Sikap ini didikte dari pola yang pertama, ya. Ketika sikap kita sudah menggunakan pola pikir yang berkembang, itu nanti akan menentukan hasil yang lebih baik dibandingkan dari pola pikir yang salah. Hubungannya apa dengan pembelajaran mendalam ini? Dalam pengalaman belajar, ya, ataupun konsepan dari pembelajaran mendalam tersebut, konsepan dari pola pikir bertumbuh ini merupakan cikal bakal untuk melaksanakan proses dari pengalaman belajar itu sendiri. Karena semuanya ketika sudah melaksanakan pola pikir bertumbuh, kegiatan kita ini ketika melaksanakan pembelajaran tidak akan berlaku pada kegiatan yang kaku. Semuanya saya rasa mungkin kita banyak yang merasa ya juga ketika kita mengajar itu melihat anak-anak ini atau peserta didik kita itu seperti kehilangan arah, kemudian lebih banyak kakunya, kemudian membutuhkan instruksi dari dari pendidiknya. Itu salah satu yang menjadi budaya di dalam pembelajaran kita selama ini. Karena mungkin budaya-budaya yang lalu yang sudah ditanamkan di dalam pola pikir para peserta didik ini, kalau gurunya tidak memberikan perintah, itu siswanya itu bayangnya kayak sama. Saya juga mengalami seperti itu. Hanya saja mungkin di tahun sekarang itu dan terkait kementerian mulai melakukan pembelajaran mendalam itu sendiri. Pembelajaran mendalam itu sendiri merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memuliakan manusia berdasarkan prinsip kesadaran bermakna dan membiarkan yang didasari oleh orang hati, oleh rasa, oleh jiwa, dan olahraga. Alasannya untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari Garis Nasional 2040. Itu adalah latar belakang dari perencanaan pengalaman belajar pembelajaran mendalam yang sedang dijalankan. Ya, jadi 8 profil lulusan ini mau tidak mau di dalam pengalaman belajar itu harus ada pengaplikasian. Tujuan-tujuan mana atau dimensi profil mana yang harus kita tuju di dalam pembelajaran. Ya, ada 8 dimensi profil yang harus kita targetnya yang 8 itu harus kita capai dalam pembelajaran kita, ya. Mulai dari ketuhanan, kemudian kewargaan, komunikasi dan lain sebagainya adalah nah, untuk
pengalaman belajar sendiri, kurang lebih ada 3 yang berbeda, ada memahami, mengaplikasi, dan mengapresiasi. Nah, pada bagian memahami ini, yang merupakan salah satu konstruksi dari pengetahuan, itu siswa diberikan materi yang benar-benar esensial, kemudian menjadi dasar ataupun fondasi ketika melaksanakan pengalaman belajar yang ditahapan sekolah. Karena di tahapan selanjutnya, selain memahami, kita juga harus aplikasikannya, kemudian merefleksikannya. Nah, aplikasi di sini merupakan salah satu penjabaran atau follow up dari hasil kita secara memahami ketika melaksanakan proses belajar beberapa kali. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah merasakannya ketika belajar. Ini anak-anak, saya kasih materinya, bla 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 bla, kita capek mengajarkan sampai 2 jam pelajaran. Nah, kalau di PKBM atau di SKB mungkin SKK ya, di SKK sama SKK misalkan ini, tapi tidak ada bagian mengaplikasi dan berefleksi itu sendiri. Nah, di situ startnya, ya. Anak-anak hanya mungkin bisa memahami secara konsepannya saja. Ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak bisa mengaplikasikannya untuk kegiatan di sekitar atau kehidupan mereka masing-masing. Pada dasarnya, aplikasi dan refleksi itu merupakan bagian dalam pengalaman belajar yang harus tercapai tiap pembelajarannya. Karena pada dasarnya mengaplikasi dan refleksi ini merupakan hasil akhirnya itu adalah regulasi diri dari tiap peserta didik. Nah, regulasi ini penting. Ini menjadi batasan ataupun pengetahuan tentang kemampuan diri sendiri ketika peserta didik itu mulai melaksanakan pembelajaran dan mulai memahami sampai bisa menguasai materi yang sudah bisa didapatkan dari guru. Ini itu saya Bapak Ibu pengalaman belajar yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu kembali. Terima kasih Pak Ibu. Pertama dulu, berarti Pak untuk secara sekilasnya ya mungkin yang saya tangkap ya. Untuk pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan yang memuliakan peserta didik dengan menggunakan prinsip bermakna, berkesadaran dan mengembirakan, mengembirakan, ditunjang dengan pengalaman belajar yang ideal, itu yang pertama adalah memahami, mengaplikasi dan kemudian sekaligus merefleksi. Yang kemudian nanti peserta didik itu setelah melalui proses pengalaman belajar tersebut, peserta didik dapat merefleksikan sebagai bentuk regulasi diri dan pada akhirnya memaknai arti belajar itu sendiri, arti proses belajar itu sendiri dan kebermanfaatan belajar. Mungkin apa ya? Ya, pada dasarnya begini, ketika Bapak melaksanakan KPM di dalam kelas, yang paling utama yang jadi tujuan Bapak itu apa? Tujuan dari pembelajarannya kan? Iya kan? Bapak Ibu di masa pembelajaran itu nggak mungkin lagi kesana sering macam ini. Tujuan pembelajarannya yang akan Bapak Ibu fokuskan. Kalau misalkan di SD anaknya minimal bisa cari setengah gitu, ya kan? Itu tujuan belajarnya itu yang menjadi fokus. Anak-anak harus bisa memahaminya, kemudian aplikasikannya mungkin menulisnya, kemudian melakukan merefleksi ini juga ketika melaksanakan pembelajaran di rumahnya. Karena pembelajaran itu di dalam PM sendiri bukan hanya belajar di sekolah, tetapi ada istilahnya long life education. Jadi kita belajar selama seumur hidup katanya. Jadi nggak ada batasan untuk belajar selain sekolah dan rumah hidup. Berarti memang pembelajaran sebagai hayat gitu ya Pak Osip ya. Dan belajarnya itu tidak hanya terpaku di kelas ya, apalagi kita satuan non formal itu semua gitu. Dan harapannya dalam mengaplikasikan pembelajaran secara konsep itu sangat tinggi gitu ya. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada Bapak Andi dan Pak Erik selaku praktisi pendidikan yang telah mengimplementasikan praktik baiknya di lembaga masing-masing. Kita tadi sudah menyinggung terkait pengalaman belajar nih. Jadi kita tekankan bahwasanya pengalaman belajar itu sangat esensial, sangat berpengaruh ketika kita sudah mengaplikasinya secara baik ya. Nah, saya akan tanyakan dulu nih kepada Pak Andi dan Pak Erik, tapi kita ke Pak Andi dulu ya Pak. Karena kan kita satu non formal itu ada namanya pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daringnya. Oke. Sekarang saya akan tanya dulu nih Pak Andi, bagaimana
pengalaman mengimplementasikan pengalaman belajar tersebut. Jadi dari mulai memahami, dari mulai mengaplikasi dan kemudian merefleksi untuk di lembaga Pak Andi sendiri. Secara pembelajaran ini ya tetap kayak apa ya? Baik, terima kasih untuk atas kesempatannya. Sebelumnya saya seorang guru matematika, jadi saya akan membahas mengenai pembelajaran matematika yang telah saya lakukan atau implementasikan. Secara keseluruhan yang saya awal itu pertama-tama itu mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi peserta didik. Kira-kira peserta didik itu siapa yang sudah sampai mana. Saya ada tes awal dulu atau tes diagnostik. Saya coba untuk apakah mereka sudah memahami operasi hitung, bilangan berat dan segala macam. Karena materi yang saya akan bawakan yaitu materi bilangan berpangkat 10. Dan kebetulan peserta didik saya itu usianya sama seperti usia pada normal pada umumnya, usia sekolah. Dan pembelajaran juga dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan jam 7 sampai dengan jam 1. Ketika saya mencoba menerapkan pembelajaran mendalam di awal itu, mungkin saya merasa agak sedikit kesulitan karena kira-kira di bagian ada tadi 3 prinsip, kemudian ada yang bermakna, kemudian mengaplikasi dan menggerakkan. Sekarang saya juga sedikit bingung ketika gimana sih membuat pembelajaran itu yang menggerakkan. Tapi setelah saya melakukan pelatihan, kemudian saya coba merancang pembelajaran mengenai bilangan berpangkat. Nah, saya pertama-tamanya itu menyampaikan di pembukaan itu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Saya waktu itu menyampaikan atau memberikan pertanyaan tematik. Apa sih yang kamu pikirkan ketika mendengar kata bilangan berpangkat? Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu harapan saya itu apa ya? Anak-anak tuh mulai penasaran kira-kira apa sih bilangan berpangkat sebelum masuk ke materi. Nah, kemudian masuk ke penyampaian tujuan pembelajaran. Waktu itu saya membatasi tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi bentuk umum bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat khususnya untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk awal saya juga melakukan speaking yang agar tidak kaku untuk peserta didik. Kemudian di bagian inti saya sudah menyiapkan LKPD. Nanti jadi peserta didik ini secara berkelompok itu menyelesaikan LKPD yang telah dibuat. Nah, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sejawatnya. Nah, dari hasil diskusi tersebut kemudian tiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusi mereka mengenai konsep-konsep bilangan berpangkat. Kemudian setelah itu anak-anak itu melakukan penilaian juga, kira-kira sudah sesuai atau belum, saling mengoreksi ya. Jadi penilaian antar teman. Kemudian di akhir juga ada, karena saya berpikirnya pembelajaran ini harus menggirakan. Saya coba waktu itu di akhir itu ada semacam quiz atau mungkin penilaian sumatif. Ada quiz online menggunakan Background atau kalau dulu quizzes. Dan respon anak-anak itu sangat antusias sekali. Mereka merasa seru nih, ada tantangan. Dan memang ketika dicoba dengan apa yang sudah
apa ya, mereka dapatkan ketika diskusi itu, sebagian peserta didik bahkan mungkin hampir sebagian itu untuk nilai yang diperoleh ketika kuis tersebut pun sudah baik ya. Ada yang 10, 100, ada yang 190, 80. Cuma terkadang yang menjadi kendala di satu kelas itu kemampuan anak itu berbeda-beda. Terkadang ada juga anak yang istilahnya masih kurang paham atau kurang memahami terkait operasi dasar penakal Jawa segala macam. Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi saya ke depannya. Kira-kira harus diapakan, karena tidak mungkin disamaratakan materi untuk anak yang sudah mampu dan yang masih kurang. Untuk pengalaman belajar merefleksikan, saya meminta pendapat. Biasanya saya tanya, gimana sih perasaan kamu? Atau apa manfaat menurutmu, apa manfaat kamu belajar ini? Jadi lebih kepada memberikan umpan balik kepada saya. Kira-kira menurut kamu bagaimana dalam belajar hari ini? Mungkin itu dari dulu. Berarti memang cukup menantang ya Pak ya, apalagi materi yang Pak Andi ampu itu adalah matematika, yang mana saya sendiri sebagai orang yang sudah jadi pernah belajar matematika, kalau mendengar matematika itu seperti sangat pusing ya. Kalau lihat angka tuh sudah pusing gitu, apalagi ini matematika dengan materinya bilangan berpangkat. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih ingat materi tersebut? Tersimpan tapi tidak keluar lagi ya, menguap lagi ya Pak. Oke. Nah itu sesuatu yang sangat menarik ya Pak Andi ya, ketika memberikan pengalaman belajar matematika khususnya bilangan berpangkat yang diawali dengan pertanyaan pemadik dulu, ditanya dulu anaknya tahu nggak bilangan berpangkat seperti apa gitu kan. Kebanyakan menjawab apa Pak? Kebanyakan itu karena ada yang sudah juga mungkin ya, ketika kelas 2 SMP ada yang udah tahu perkalian berulang Pak. Terus ada juga yang misalkan kayak asal gitu, bilangan yang istilahnya punya jabatan, ada yang bilangan yang punya tingkatan untuk pangkat gitu. Bilangan yang punya jabatan gitu Pak ya, karena mungkin familiarnya pangkat itu jabatan gitu ya, jadi mungkin bilangan yang punya jabatan. Tapi kan selebihnya memang kita harus menerima apapun jawaban peserta didik ya, sebagai sebuah pengukuran pengetahuan awal bagi mereka gitu ya Pak. Tapi kalau melihat Pak Andi nih ketika mengimplementasikan gitu ya, nah itu kan sudah masuk ke memahami ya mungkin ya untuk pertanyaan pemadik itu menanyakan pernah tidak mendengar istilah bilangan berpangkat dan lain-lain. Nah saat pengisian LKPD itu gimana Pak? Menggembirakan di sini, apakah mungkin tadi dijelaskan dengan antusias juga ya, gitu ya. Dan ketika ditanya lagi atau diberikan konfirmasi lagi pada peserta didik, apakah peserta didik sudah secara komprehensif mengerti gitu dengan ini pembelajaran yang bergerak. Baik, ketika dibuatkan LKPD, jadi mereka sebenarnya merasa ada ketertarikan atau antusias untuk saling berdiskusi nih, kayak menurut saya harusnya gini caranya, menurut yang lainnya gini. Jadi mereka itu saling diskusi, saling melengkapi gitu. Ada di sana ada kayak lebih kemudian itu lebih bermakna. Mereka mencari solusi dari permasalahan yang telah diberikan. Jadi memang menurut Pak Andi ini ketika diimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam itu cukup berpengaruh ya untuk materi itu ya. Apakah sebelumnya Pak Andi pernah mengajar bilangan berpangkat dengan mungkin metodenya dengan ceramah atau direct instruction gitu, dan kemudian ada pembanding ketika diimplementasikan dengan PMI gitu? Sebelumnya kebanyakan memang saya itu menggunakan metode ceramah. Dulu sebelum saya mengenal PMI, ceramah dulu kayak
berikan contoh, kemudian atau memberikan rumus contoh, kemudian dan soal, biasanya gitu. Kebanyakan mereka itu, peserta didiknya itu mereka agak bisa, Bu, cuma mungkin kurang motivasi ya, termotivasi untuk belajarnya gitu. Jadi sekadar oh ini contohnya seperti ini, berarti nanti pas latihan harus seperti ini. Jadi tidak apa ya, mereka tidak mengeksplor lebih lanjut gitu biasanya. Sedangkan kalau di PM menggunakan pembelajaran mendalam, itu anak-anak tuh diberi kesempatan untuk lebih eksplorasi, jadi lebih kreatif, memunculkan kreativitasnya. Berarti lebih tertantang gitu ya Pak ya? Ya, ada dilakukan pendekatan pembelajaran mendalam ini gitu ya. Mungkin untuk matematika kan kita juga mengasah logika ya, logika matematika ya, berarti berkaitan dengan pola pikir juga ya Pak Usip ya. Gitu ya. Oke. Mungkin ada tambahan juga dari proses terkait pola pikir berkembang dari pembelajaran matematika. Oke. Sekarang terima kasih Pak Adi. Saya akan menuju ke Pak Erik ini ya. Nah, tadi kan kita sudah, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ya pengalaman praktik mengajar menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam secara luring ya Pak, secara tatap muka, materinya matematika, yaitu bilangan berpangkat. Nah, menurut Pak Andi ini cukup signifikan ya untuk melihat bagaimana antusiasme dari peserta didik yang sebelumnya dilakukan pembelajaran secara sama gitu Pak. Oke. Sekarang kita menuju ke Bapak yang satu lagi, Pak. Siapa ya Pak? Oke, Pak Erik. Nah, ini pasti akan sangat menarik ya, ketika kita mendengar pembelajaran daring gitu ya, pembelajaran online gitu ya. Mungkin sebelumnya kita pernah mengenal istilah itu saat pandemi ya, Bapak Ibu ya, di mana pembelajaran tatap muka di stop, kemudian dilakukan pembelajaran secara daring. Nah itu pada saat itu pasti sebagai pendidik kita sangat tertantang ya, bagaimana caranya mengajar beberapa mata pelajaran dengan media. Jadi pembelajaran dari seperti itu. Nah, apalagi kita di satuan pendidikan formal, di mana usianya itu usia sekolah. Peserta didiknya mungkin ada usia sekolah, ada usia bekerja. Nah, yang tidak memungkinkan datang untuk hadir di kelas itu bisa diarahkan untuk pembelajaran online. Nah, sekarang ini saya ingin menanyakan terkait pembelajaran online atau secara daring yang telah dilakukan Pak Eri di lembaganya melalui implementasi pembelajaran dalam. Boleh ya, Pak Eri? Silakan bercerita, Mbak Pak Eri. Oke, baik. Ini sharing ya, Irma ya, bukan sekedar bercerita ya, sharing ya. Oke, saya tanya dulu nih kepada audiens. Yang pertama, sering tidak melaksanakan kegiatan secara daring? Sering. Seringnya berapa kali? Sebulan sekali, sebulan dua kali, sebulan tiga kali, atau setiap hari? Semaunya Pak. Semuanya. Sakit. Kayak salah satu logo ini ya apa slogan provider ya? Semuanya gitu ya. Ya. Jadi pembelajaran daring ini sebenarnya sangat apa ya? Kalau misalkan dengan yang luring itu sangat bertolak belakang. Bertolak belakangnya gimana? Kalau yang luring enak itu ya ketemu siswanya, ketemu anak-anaknya bisa langsung ngobrol, sapa, tegur. Kalau kita yang luring apa kabar? Masuk 5 orang, 10 orang. Halo, assalamualaikum. Diem be, bener gak? Diem be gitu ya. Kita sapa, kita kasih materi, diem be. Dan kita juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru, bagi tutor yang memang melaksanakan pembelajaran secara daring. Ibu bapak pernah merasakan tidak? Ketika bapak ibu masuk ke dalam Google Meet atau Zoom ya, siswanya itu diem be. Merasakan tidak? Gimana perasaan? Artinya gimana? Ada yang bilang gondok? Ada yang bilang gondok? Bapak siapa? Siapa tadi yang bilang gondok? Werin. Iya, oke. Terus kenapa? Gitu ya. Terus beda. Kalau misalkan secara luring, ya kalau secara luring anak-anak diem, enak kita yang tegurnya, nggak ciwit punya. Tapi kalau misalkan kita daring, coba
mic-nya buka ya, videonya, kameranya. Iya Pak, lagi kerja. Iya Pak, pakai kerudung. Iya Pak, ini saya lagi ngeladenin orang dulu lagi belanja. Bener gak? Ngerasain gak? Dan itu rasanya emang wah luar biasa sekali ya. Kita di sisi kita ada perasaan gondok juga ada. Kita juga di sisi lain kita tuh harus bisa memberikan sebuah pembelajaran secara optimal, secara maksimal. Nah, Jiwanya bertebaran. ketika kita disambungkan dengan PN, yang saya rasakan itu ya, yang saya rasakan ketika saya mengajar, ya kalau Bapak Ibu tahu juga saya itu mengajar sejarah ya, makanya kelihatan muka-mukanya lebih sempurna. Kakakku pada masa lalu. Pikiran Jadi kakakku pada masa lalu ya. Udah move on ya. Kiranya di masa Ya. masa depan. Jadi ketika kita melaksanakan secara daring, biasanya dari tiga prinsip kan, tiga prinsip itu ya saya rasakan ya tidak semuanya terserap. Mungkin hanya memahami dan mengaplikasikan atau memahami dan merefleksi. Kalau ada yang ketiga-tiganya, wah luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi gitu ya. Tapi yang saya rasakan hanya dua yang bisa tercapai oleh saya gitu ya. Apa saja? Memahami dan refleksi biasanya. Karena kalau mengaplikasi, wah sulit. Contoh, saya kemarin ya memberikan pengajaran tentang sejarah. Di dalam sejarah itu saya menjelaskan mengenai konsep ruang ilmu mengenai sejarah. Nah, harapan saya itu ada yang namanya kerja kelompok. Tapi apa yang terjadi? Wah, sangat luar prediksi BMKG ya. Semuanya sungguh tidak bisa kalau misalkan kelompok itu sangat tidak bisa tidak bisa dikondisikan gitu ya. Kita membuat suatu ruang atau misalkan di Zoom itu ada yang break room. Kita buatkan break room, tapi anak-anak itu gak akan nyambung, karena mereka itu tidak saling mengenal sebelumnya gitu ya, tidak saling mengenal sehingga ketika ngobrol pun canggung tuh. Beda kalau misalkan secara luring, kalau secara luring kan enak, tahu mukanya, tahu wujudnya, tahu anaknya, tahu cantik atau enggaknya, tahu ganteng atau enggaknya kan enak gitu ya, bisa PDKT-an. Tapi enggak kalau dari seperti itu sangat anak tuh benar-benar diem baik gitu ya, diem baik sehingga membutuhkan ekstra kegiatan. Jadi ketika saya menjelaskan mengenai pembelajaran, kadang saya hanya mendapatkan memahaminya dari apa? Dari pemaparan. Saya paparkan, saya adakan tanya jawab sebagai salah satu bentuk mereka paham tanya jawab itu ya, atau salah satu bentuk mereka minimal menyimak. Jadi ada tanya jawab. Ini ketika pembelajaran pemaparan selesai, silakan ada yang bertanya. Alhamdulillah, kadang-kadang tidak ada yang bertanya. Itu sakitnya luar biasa ya. Kita pancing, kadang ada satu atau dua yang bertanya mengenai hal-hal yang memang ingin mereka tanyakan. Dan yang paling sadisnya, ketika kita bilang silakan buatkan suatu proyek mengenai materi yang telah dipelajari. Kan saya mengenai ruang lingkup sejarah ya. Saya itu yang diharapkan oleh saya pada anak-anak membuat sebuah infografis atau membuat sebuah podcast. Tapi apa yang terjadi? Yang mengirimnya itu hanya 2, 3 atau 5 orang. 3 orang itu kelompok, 2 orang individu. Nah, perasaannya gimana? Wah luar biasa sekali ya, ini mengajar pakai C ya gitu ya. Apalagi tantangannya itu adalah daring. Berbeda mungkin kalau misalkan secara luring, anak-anak kalau mengerjakan kan gampang, secara kelompok juga gampang. Tapi kalau misalkan daring, dari segi pemantauannya itu kita kurang, dan sangat susah. Tapi seenggaknya saya apresiasi lah kepada siswa-siswa yang sudah masuk, kepada siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas. Itu salah satu kemajuan yang dimana tadi apa yang dikatakan Pak Usep, mereka mau beranjak dari PPT ke PPB. Coba kalau PPT, Pak susah, ke rumah online belajarnya dengan hati. Itu PPT. Tapi kalau misalkan PPB, wah ada tantangan sendiri nih, saya gimana caranya membuat tugas.
mau online ataupun offline sama aja, tugas tetap tugas harus bisa dikerjakan. Nah itu yang membuat saya tergetak hati saya, wah iya ternyata semangat anak-anak itu bagus sekali. Meskipun memang dari segi pembelajaran mendalam itu hanya 2 konsep yang bisa saya aplikasikan, yang bisa mereka serap, ya. Tapi seenggaknya saya mengapresiasi mereka mau belajar, mereka mau berkembang, mereka mau mengimplementasikan apa yang ada di pikiran mereka. Tidak hanya berucap, saya mau bikin ini, tapi tidak digaungnya, itu tidak dikerjakan. Sehingga mereka berucap, bertindak, dan ada bukti nyata. Itu pengalaman saya, Bu. Baik, berarti memang sangat menantang juga ya Pak? Menantang sekali, ya. Lebih, mungkin bisa kata lebih menantang atau memang sama ya, hampir satu level ya untuk pembelajaran coding dan daring ya. Nah, tantangan yang tadi Pak Erik ceritakan itu kan kita tidak bisa mengontrol siswa yang masuk ataupun yang keluar, yang mendengarkan ataupun yang tidak materi kita sampaikan gitu ya. Nah, ketika kita sebagai pendidik Pak gitu ya, untuk memberikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu, kita berarti harus tetap maksimal gitu ya, memberikan yang terbaik. Meskipun pada saat implementasi itu hanya 2 pengalaman belajar yang tercapai mungkin ya Pak ya untuk jadinya. Oke, baik. Wah, cukup ini ya, luar biasa sekali ya. Baik, Bapak Ibu tepuk tangan untuk pembelajaran dari kita. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, saya ada sesuatu nih untuk Bapak Ibu ya, sedikit kita main apa ya? Pilih memilih, bukan arisan ya ini ya Bapak Ibu. Jadi begini aturannya. Bapak Ibu nanti memilih salah satu dari kertas yang Bapak Ibu ambil. Kemudian nanti di sini ada clue ya, clue atau petunjuknya. Yang nantinya Bapak Ibu buatkan pertanyaan untuk yang akan ditanyakan berkaitan dengan clue atau petunjuk yang Bapak Ibu dapatkan di sini, gitu ya. Baik, mungkin atau sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Siapa mungkin? Dari Ibu Kepala dan Hari, ada pertanyaan? Ibu? Siap. Baik, kalau ada hal lain terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelum bertanya, kita sharing pengalaman saja. Subhanallah, alhamdulillah saya 21 tahun sudah sampai hari ini hampir 22 tahun berkecimpung di pendidikan non formal. Selama saya SKB sekarang sudah mau 22 tahun ini, subhanallah memang seperti ini. Yang namanya pendidikan non formal itu mau sampai kapanpun disamakan dengan formal itu tidak mungkin bisa sama. Karena satu perbedaan yang mencolok saja, kita garapan siswa itu sudah berbeda usia kan, ya. Penanganan juga kan harus berbeda, ekstra berbeda. Sekarang di pembelajaran PM yang saya dapatkan di kepala sekolah, ya Pak Iwan, salah satunya itu harus membentuk karakter siswa. Sedangkan siswa kita itu ada bapak-bapak ibu-ibu gitu loh. Yang notabene mereka itu lebih oke dalam masalah itu dibandingkan kita ya. Kadang-kadang saya juga ada bahasa bahwa tahu apa sih kamu gitu. Kamu itu seumur anak saya bisa gitu ya. Itu tantangan di non formal yang notabene subhanallah di 22 tahun saya berkecimpung di non formal. Strategi itu yang tetap saya cari sampai hari ini, bagaimana caranya kita menerapkan PM khusus ya untuk siswa yang bukan usia sekolah. Yang sampai hari ini sudah 22 tahun saya menghadapi berkecimpung di non formal, belum dapat formula itu. Yang mudah-mudahan dengan kita bisa sharing ini, ya termasuk teman-teman saya yang di SKB ataupun yang teman-teman yang di PKBM, ayolah kita berbagi informasi bagaimana strategi untuk mewujudkan PM bagi siswa yang bukan usia sekolah. Yang waktu ini belum dapat sampai hari ini, ya, gitu. Dengan berbagai macam kepentingannya, berbagai macam kendalanya,
gitu ya. Sekarang ada pembelajaran daring, memang itu salah satu pelayanan kita untuk mengatasi siswa yang belajar sambil bekerja, misalnya gitu kan, membantu orang tua atau ada karyawan-karyawati yang sambil bekerja. Tapi itu bisa saja terkendala juga dengan tanda kutip praktek. Di usia saya nih sudah 50 ke atas, kami diajak Zoom dan sebagainya rada-rada repot gitu ya. Sekarang di pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah ya Kak Irwan barangkali juga dapat materi, kita harus bisa memilah siswa, kemampuan siswa itu seperti apa. Yang dari Kak Erik ungkapkan itu ada siswa yang hanya stuck di situ dan siswa yang berkembang. Ya, salah satunya tutor atau guru itu harus bisa melihat potensi anak per anak. Ini tidak bisa ya seperti apa lagi kan fleksibel ya, meskipun nggak boleh dong ya. Mana sih datang dan pulang seenaknya, gitu emangnya di rumahnya gitu nggak bisa. Itu pengalaman saya selama jadi pembelajar dan tutor di SKB. Mudah-mudahan lah dengan adanya pelatihan PM bagi tutor dan kami kepala sekolah Pak Iwan dan Bella juga ya dan teman-teman yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Punten panjang dari pengalaman Bapak ya, gitu kan. ya barangkali ada informasi strategi apa kasih tahu Abi ya. Strateginya apa gitu kata tadi PR. Mumpung di sini ada anak muda dan kepala sekolahnya juga baru datang besok nangga. Saya tunggu itu saya coba barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk Ibu Kepala, atau mohon Ibu atas sharingnya, ya. Itu kembali menjadi PR kita semua ya untuk mempelajari lagi bagaimana implementasi pembelajaran mendalam khususnya bagi usia non sekolah gitu ya. Baik, sudah dibaca Bapak Ibu semuanya? Clue-nya? Untuk waktunya mungkin untuk mempertimbangkan pertanyaan yang akan ditanyakan ya berdasarkan tersebut atau sudah ada yang mau ditanyakan? Sudah buat pertanyaannya? Langkah konkret supaya si siswa itu benar-benar dikasih ini loh pemahamannya tuh nggak sesuai teks juga nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan jangankan teman-teman WB ya, kita juga kan kalau misalkan baca udahlah ini udah sesuai ini nggak mau diperdalam sampai ke pengetahuan kontekstual. Apakah ada pengalaman seperti itu yang sekiranya bisa nih ini? Baik. Terima kasih pertanyaan dari Pak Iwan ya berkaitan pengetahuan kontekstual ya Pak ya, itu berada pada pengalaman belajar memahami dan mengaplikasikan. Nah tadi pertanyaannya berkisar apakah siswa itu bisa diarahkan untuk tidak terpaku pada satu teks gitu ya, dimana nanti memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi gitu ya, tidak hanya di dalam status sumber belajar gitu. Mungkin dari Pak Ustadz barangkali atau Pak Andi dulu atau Pak Erik dulu yang memberikan tanggapan. Mangga. Sesuai dengan kondisi daring ya, mungkin ya ini lebih banyak tantangannya begitu Pak. Pak, silakan. Oke, baik ya, langsung aja. Ini sebenarnya terima kasih juga dari buat Ibu Kepala yang sudah saya menanggapi. Saya ingin menanggapi dari Pak Iwan bahwasanya langkah konkretnya itu kadang bagi saya ketika pembelajaran itu tidak semua hal saya paparkan, hanya separuh. Gunanya untuk apa? Biar mereka nilai sendiri gitu ya. Terus kita juga capek menjelaskan secara ngayaya gitu ya. Nah tuh kasihan. Jadi kalau saya prinsipnya gini, misalkan sejarah tentang ilmu itu tentang apa, sejarah ilmu itu apa maksudnya? Jelaskan sedikit, udah. Silakan kalian kedepannya cari dari sumber yang memang relevan, yang memang bisa dipercaya buat jadikan rujukan pengetahuan kalian. Seperti itu. Kalau saya ya. Mungkin barangkali dari Pak Andi dari pembelajaran duanya mungkinnya Bapak Ibu ya. Baik,
terkait dengan kontekstual, sebenarnya dalam matematika sebenarnya juga bisa. Jadi bagaimana lebih kepada peran tutornya sebagai fasilitator memfasilitasi siswa untuk agar mereka itu kira-kira bisa nggak menerapkan matematika itu dalam kehidupan nyata, atau kira-kira ada nggak kasus-kasus atau masalah-masalah kehidupan yang kontekstual itu dalam matematika. Mungkin sebenarnya kalau untuk guru ya, mungkin bisa juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus dengan menurut kamu bisa nggak misalkan kita kira materi misalkan dalam berpangkat ini dalam kehidupan sehari itu apa? Jadi misalkan kita siswa untuk memberikan contoh yang real materinya. Misalkan kalau dalam bidang berpangkat kan salah satu contoh kehidupan nyatanya itu mengenai perkembangbiakan bakteri. Jadi setiap menit atau detik itu bakteri itu udah diri jadi 2. Maka misalkan kira-kira dalam 1 jam itu jadi berapa bakteri, misalkan seperti itu. Mungkin lebih kepada bagaimana sih peran tutor atau pendidik ini memberikan fasilitas atau memberikan stimulus kepada siswa. Berarti berdasarkan stimulusnya ya Pak ya. Sebagai pendidik kita harus lebih banyak konteks stimulasi gitu ya bagi siswa untuk tidak terpaku pada teks gitu. Baik. Sekarang bagaimana nih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz gimana? Apakah ada pengalaman juga ya dari Pak Ustadz barangkali? Kalau saya jauhnya dari pengalaman belajar yang lebih boleh ya Pak ya. Karena saya juga selain di non formal juga di sekolah formal juga, kebetulan di pendidik SMK. Karena yang tadi disini itu adalah masalah objektifnya ya, saya membahasnya masalah skillnya, keterampilannya untuk di pengalaman belajar ini. Karena di pengaplikasian ini merupakan rangkaian di dalam pengalaman belajar di konsep PN tersebut, jadi tidak ada putusnya ya. Jadi semuanya di dalam sebuah circle, selalu dalam lingkaran. Ketika sudah menerima puncaknya di merefleksi atau meregulasi diri, itu pasti akan keluar lagi pemahaman yang baru untuk melaksanakan pemahaman tersebut. Jadi ketika kita mengaplikasikannya, pada dasarnya apa ya? Contohnya saya ketika mengajar di kayak apa ya? Karena memang di SMP itu lebih banyak keterampilannya. Ketika kita melaksanakan pemahaman di dalam keterampilan ini, kita juga harus mengaplikasikannya ke dalam bentuk praktek yang mereka laksanakan pada saat tersebut. Setelah itu terjadi, ya, kemudian hasil refleksinya itu bisa berupa produk dan lain sebagainya sebagai salah satu ciri dari regulasi yang mereka dapatkan. Contoh nih, saya kan mengajar di administrasi perkantoran atau manajemen perkantoran dan lain-lain. Saya di sana kebagian untuk mengambil elemen dari teknologi perkantoran. Setelah memahami di dalam sebuah teknologi perkantoran itu kan harus ada siapa yang mempelajarinya, mereka harus memahami atau bisa menggunakan, mengaplikasikan office kantor, software-software yang bersifat untuk di kantor itu, kemudian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika mereka sudah memahami tentang penggunaan atau tata cara penggunaan aplikasi Office-nya itu dan kita sebagai pengantarnya, mereka harus melaksanakan aplikasinya nih gitu. Nah, di dalam satu waktu itu bisa dilaksanakan, tapi mungkin tujuan pembelajarannya ya mungkin harus lebih dispesifikkan. Mungkin ya, ketika kita pertama kali nih mengajarkan komputer pada anak-anak di paket B atau di SMP, itu kan nggak mungkin kita langsung menyuruh anak untuk melaksanakan praktikan. Mungkin saja kita belajar dulu tata cara membuka aplikasinya ataupun tata cara untuk menginstalnya. Itu kan bertahap ya. Setelah memahami, kemudian mengaplikasinya ke dalam bentuk prakteknya di dalam keterampilan. Nah, untuk merefleksinya itu nanti kan ada asesmen sifatnya melihat kegiatan dari si anak tersebut apakah sudah memahami atau tidak. Nah, bentuk refleksi ini itu tidak akan stop di situ, tidak akan stop di situ. Ketika akan ada pembelajaran yang baru, setelah kita bisa memahami tata cara membuka tersebut, mungkin nanti kita akan belajar tentang tata cara bagaimana membuat dokumen yang baru. Dan itu kan akan berputar lagi pada pengalaman belajar yang selanjutnya, memahami lagi, aplikasi lagi, merefleksi lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih.
kepada Pak Andi dan Pak Erik yang sudah menanggapi ya pertanyaannya. Mungkin Pak Iwan cukup? Cukup. Oke. Luar biasa. Dari teman-teman yang lain tidak ada? Cukup. Oke. Baiklah, kita menginjak ke kesimpulan ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kata konsep atau mindset yang kita tekankan di talkshow kali ini. Tema kali ini yaitu pengalaman belajar, di mana terdiri dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Memahami berarti mengkonstruksi pengetahuan yang kemudian diaplikasikan pengetahuan kontekstual. Dan sampai akhirnya merefleksi, sampai pada akhirnya peserta didik dapat meregulasi dirinya dan memaknai pembelajaran seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin Pak Ustaz, Pak Andi dan Pak Erik ada tanggapan? Cukup, ya. Jadi kita tekankan bahwasanya pengalaman belajar ini sangat esensial dan sangat penting ya keberadaannya, pengaplikasiannya di pembelajaran mendalam ini, karena kita sebagai pendidik ya harus selalu menerapkan apa yang memang secara optimal gitu ya. Tapi kita juga harus melihat dulu karakteristik peserta didiknya seperti apa, gitu. Kebutuhan belajarnya seperti apa. Kemudian kita tuangkan ke dalam perencanaan pembelajaran dan memasukkan pengalaman belajar tersebut. Gitu. Baik, mungkin talkshow kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, sudah memberikan tanggapan ya, dan semoga apa yang kami sampaikan ya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk perubahan pembelajaran ke depannya melalui pembelajaran mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.